Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda sudah melaksanakan religi pagi dan berdoa ya agar pembelajaran kita berkah. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di tema 3, subtema 2 dan subtema 3. Ananda, masih ingatkah Ananda di pembelajaran sebelumnya kita pernah mempelajari tentang tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati yang harus kita jaga keberadaannya. Karena tumbuhan merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala juga, seperti kita semua. Sehingga harus kita jaga. Dan hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini di tema 3, subtema 2 tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku dan subtema 3 tentang ayo cintai lingkungan, kita akan mempelajari tentang peran hewan sebagai sumber daya alam. Kemudian kita juga akan mengetahui bagian-bagian tubuh hewan. Kemudian, peduli terhadap alam dan kelestarian lingkungan, serta bagaimana cara kita mencintai tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Yuk kita mulai. Sekarang Ustazah ingin bertanya, apakah Ananda pernah melihat hewan ini? Atau hewan ini? Atau mungkin hewan ini? Sekarang Ustazah ingin bertanya, jika Ananda pernah melihat hewan-hewan tersebut baik secara langsung ataupun di gambar atau mungkin di internet, bagaimana keberadaan hewan ini? Lalu kenapa sih banyak orang yang mengatakan bahwa hewan-hewan ini adalah hewan-hewan yang dilindungi? Coba Ananda jawab. Ananda, Indonesia, negara kita itu memiliki ribuan jenis hewan, baik itu di darat maupun di laut. Dan hewan-hewan tersebut merupakan sumber daya alam. Selain untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia, hewan-hewan tersebut juga menjadi ciri atau identitas bangsa Indonesia kita. Hewan tersebut sebagai sumber daya alam yang tentu perlu kita jaga keberadaannya. Itulah kenapa hewan-hewan tadi seperti burung cendrawasih, kemudian komodo, badak bercula satu, itu harus kita jaga. Burung cendrawasih merupakan salah satu sumber daya alam bagi penduduk di Papua, dan sekarang keberadaannya itu sudah semakin sedikit, sudah semakin langka, sedangkan itu menjadi salah satu ciri khas dari negara kita. Selain itu, hewan-hewan di seluruh negara kita itu memiliki banyak sekali peran. Apa saja sih peran-peran dari hewan-hewan yang ada di Indonesia? Yuk kita simak apa saja sih peran dari hewan-hewan dalam kehidupan kita. Peran hewan yang pertama, hewan dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Misalnya ayam. Ayam kita manfaatkan telur dan dagingnya untuk dimasak. Akhirnya bisa kita makan. Peran hewan yang ketiga, hewan dimanfaatkan tenaganya untuk membantu manusia. Misalnya kerbau atau mungkin sapi yang biasanya dimanfaatkan untuk membantu manusia membajak sawah. Atau juga kuda yang biasanya dipakai untuk menarik delman. Siapa yang pernah naik kuda? Hewan yang keempat adalah hewan bisa dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
Bagaimana sih cara menjaga keseimbangan alam? Misalnya yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Artinya kita mengambil secukupnya saja. Kalau berlebihan, nanti berakibat hewan tersebut bisa menjadi langka atau punah. Kemudian yang kedua, menjaga habitat hidup mereka. Dan yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Nah, ini biasanya terjadi ya, Ananda. Di luar sana banyak sekali yang menjual tas atau mungkin jaket yang berasal dari kulit-kulit hewan yang langka. Kita harus bisa menjaga keseimbangan alam. Tetapi jika kita tidak melaksanakan atau tidak menjaga keseimbangan alam, ada akibat yang terjadi. Misalnya, tadi, jika ular sawah itu musnah atau hilang dari sawah, maka secara otomatis tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi. Sehingga tikus tadi bisa semakin banyak. Akibatnya tanaman padi akan habis dimakan tikus. Itulah kenapa kita harus menjaga keseimbangan alam. Nah, luar biasa ya Ananda, bahwa ternyata Allah menciptakan semua hewan itu ada maksud dan tujuannya. Dan semua hewan-hewan itu juga berhubungan dengan kita, manusia dan alam sekitar kita. Kita coba lihat yuk bagian-bagian tubuh hewan beserta fungsinya yang telah Allah ciptakan di setiap ciptaannya. Hewan yang pertama, ikan. Ya, ikan. Ikan memiliki beberapa bagian tubuh. Misalnya, terdapat mata. Mata ini untuk melihat. Kemudian hidung untuk mencium bau. Kemudian mulut ikan untuk memakan. Sirip ikan untuk ikan bergerak. Perut untuk mencerna makanan dan ekor ikan bergerak dan mengubah arah gerak. Nah, tubuh ikan terasa licin saat kita pegang karena tubuhnya diselimuti oleh sisik dan berlendir. Hewan yang kedua adalah kucing. Nah, kucing ini memiliki beberapa bagian tubuh juga. Misalnya, telinga yang berguna untuk mendengar. Kemudian rambut-rambut atau bulunya itu berguna untuk menutupi tubuhnya. Ekornya berguna untuk keseimbangan. Kakinya berguna untuk berjalan dan menerkam mangsanya. Lalu perutnya untuk mengolah makanan. Mulut dan gigi untuk makan, hidungnya untuk mencium bau, serta matanya berguna untuk melihat. Nah, ini adalah burung. Burung apa ya kira-kira? Burung mempunyai sayap yang berguna untuk terbang, ekor untuk keseimbangan, bulu untuk menutup tubuhnya, kaki untuk berjalan bertengger dan mencengkeram massa, perut berguna untuk mencerna dan mengolah makanan, paruhnya berguna untuk makan dan mengoyak makanan. Hidungnya berguna untuk mencium bau dan matanya untuk melihat. Nah, burung itu memiliki berbagai macam jenis ya Ananda. Nah, ini adalah salah satu jenis burung yang ada di sekitar kita. Atau mungkin hewan ini. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa dengan seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya.
Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan diamkan sekitar 2 bulan. Campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jajak. Nah, Ananda, dari kisah tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Dari petualangan tadi, Dayu dan teman-teman akhirnya semakin peduli terhadap lingkungannya. Mencintai lingkungan adalah cara kita untuk ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Mencintai lingkungan dapat dilakukan dengan cara-cara sederhana, misalnya membuang sampah pada tempatnya, menghemat penggunaan kertas, merawat tumbuhan dan hewan, menjaga tumbuhan dan hewan dimanapun kita berada, seperti tidak memetik daun, bunga, bakal buah tanpa tujuan. Sehingga mulai sekarang kita belajar yuk untuk terus menjaga kelestarian lingkungan. Ananda, dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut dalam keseharian kita, tentunya lingkungan kita akan terawat dan terjaga kelestariannya. Nah, Ananda, Ustazah memiliki beberapa contoh tumbuhan-tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Kita lihat yuk bagaimana sih tumbuhan-tumbuhan yang menunjukkan tumbuhan terawat dan tidak terawat, serta hewan yang terawat dengan hewan yang tidak terawat. Yang pertama kita amati ya, gambar dari salah satu daun. Nah, daun ini terlihat subur ya, terlihat hijau, berarti daun ini terawat. Ya, sekarang yang kedua, ini hewan apa ya? Ini hewan kambing. Nah, kambing ini terawat atau tidak kira-kira? Hewannya gemuk ya, bersih, berarti hewan ini terawat. Ya, kita beri centang. Kemudian yang ketiga, apa ini Ananda? Kuda. Kuda ini terlihat bersih, besar, berarti dia terawat atau tidak terawat? Ya, dia menunjukkan hewan yang terawat. Ya, kita beri centang juga. Kemudian selanjutnya, kita lihat tumbuhan di pot ini terlihat layu, kering ya, berwarna sudah tidak hijau, berarti dia tidak terawat. Kita beri tanda silang. Kemudian kucing ini itu makan sembarangan ya, cepet kurus, berarti dia tidak terawat, berarti kita kasih tanda silang. Selanjutnya ayam ini berwarna putih, besar, gendut-gendut ya Nanda ya, berarti dia terawat. Nah, selanjutnya ini ada sapi, kita kurus ya, berarti dia tidak terawat dan kita beri tanda silang. Selanjutnya ada pohon yang terlihat kurus, layu, seperti mau mati, dia juga kita kasih tanda silang, berarti dia tidak terawat. Kemudian pohon-pohon ini tidak terawat ya, dia sudah mulai menguning. Kemudian ada lahan tumbuhan hijau subur, berarti dia terawat. Nah, sampai sini Ananda sudah memahami ya bagaimana sih hewan terawat dan tidak terawat, serta tumbuhan yang terawat dan tumbuhan yang tidak terawat. Ananda, kita wajib mencintai dan merawat tumbuhan, hewan, dan lingkungan dimanapun kita berada.
Mengapa? Karena perilaku peduli lingkungan merupakan wujud rasa syukur kita atas nikmat Allah yang telah menganugerahkan lingkungan beserta isinya bagi kesejahteraan manusia. Perilaku peduli lingkungan juga merupakan wujud sikap kita sebagai manusia yang beradab dan menjadikan kita teladan bagi lingkungan sekitar kita. Nah, Ustazah memiliki satu cerita kembali. Nah, cerita ini bisa Ananda baca di halaman 113. Nah, Nanda, ini merupakan cerita merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jaja. Pak Jaja memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah dan ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jaja, Siti menemukan beberapa tanaman obat, diantaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jaja berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jaja menyirami tanamannya. Menurutnya hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jaja juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jaja. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Dari kisah tadi, kita bisa belajar bahwa ada beberapa cara mencintai hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Misalnya dengan menyiram tanaman, disiram 2 kali sehari. Kemudian hewan-hewan kita diberi makan. Kemudian memeriksa kesehatan hewan-hewan kita. Diberi pupuk, membasmi hama tanaman, kemudian membuatkan kandang pada hewan-hewan kita. Nah, sampai di sini Ananda sudah memahami ya bagaimana sih cara mencintai hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Sekarang waktunya kita untuk latihan. Latihan kita hari ini ada 2 ya. Yang pertama, bacalah teks di halaman 48, kemudian kerjakan soal di halaman 48 sampai dengan 50. Yang kedua, kerjakanlah tabel pada halaman 66 dan 68. Ingat ya Ananda, tabelnya saja. Kemudian kerjakan tabel di halaman 98. Nah, Ananda, tugas itu dikumpulkan hari ini. Kemudian untuk tugas yang dikumpulkan di tanggal 20 Oktober 2020, yaitu Ananda silakan menggambar satu hewan peliharaan Ananda atau hewan yang di sekitar Ananda. Kemudian disebutkan juga bagian-bagian tubuhnya beserta fungsinya, seperti yang tadi pernah Ustazah contohkan. Digambar di buku gambar ya, dengan baik dan rapi. Nah, nanti tanggal 20 dikumpulkan ke Ustazah. Oke, semangat ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, ku